Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur buat hidup kami. Kami bersyukur atas setiap hal yang boleh kami alami di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Engkau boleh pakai. Biar apa yang hamba sampaikan, itu boleh sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Yakni kebenaran yang Tuhan hendak nyatakan melalui firman-Mu saat ini. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, hari demi hari dan waktu demi waktu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita buka bersama Alkitab kita sebagai dasar perenungan kita yang diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-21. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Di bawah judul pembacaan, Yesus menjanjikan penghibur. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun saudara berada, baik yang sedang menyaksikan siaran ini ataupun juga yang sedang beribadah secara mandiri. Tanpa terasa Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah 2 bulan lebih menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Tanpa terasa pula banyak hal yang telah berubah di dalam kehidupan kita, entah itu pekerjaan, entah itu pendidikan, entah itu kehidupan kita bermasyarakat, bahkan kehidupan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada mulanya kita beribadah biasa di dalam gereja, kita bekerja biasa dengan normal, kita tidak menjaga jarak, kita tetap bersalaman dan lain sebagainya. Saat ini 180 derajat, Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah sangat berbeda. Apa yang terjadi hari ini. Dan bahkan tingkat penderita positif corona sekarang terus mengalami grafik yang meningkat. Terus mengalami peningkatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, merespon setiap hal dan juga perubahan yang terjadi di dalam perkembangan situasi saat ini. Tentu banyak respon yang berbeda-beda. Dan saya percaya ada beberapa kategori-kategori orang dalam menghadapi keadaan dan situasi saat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari,
Ada orang yang menghadapi saat ini dengan ya biasa-biasa saja. Ada orang yang menghadapinya ya cukup biasa, namun ia tetap takut dan tetap menjaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi ada juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang ternyata sangat takut. Bahkan saking takutnya itu menimbulkan stres dan juga depresi dalam kehidupannya. Kenapa tidak? Bapak Ibu, banyak sekali orang yang mengalami PHK. Banyak sekali orang yang mengalami hal-hal yang tidak bisa mereka pikirkan sebelumnya akibat virus corona ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam respon yang berbeda-beda ini, kita jelas punya pengharapan yang satu, yakni Yesus Kristus, Juru Mudi kita. Yesus Kristus, pengharapan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat berbicara tentang janji, semua orang saya percaya juga akan memiliki respon, akan memiliki reaksi yang berbeda-beda, sesuai dengan pengalaman hidup, sesuai dengan keadaan hidup yang sudah ia lalui sepanjang usianya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apalagi kalau kita tambahkan janji itu di depannya dengan kata menunggu. Menunggu janji. Bapak Ibu, saya rasa kita akan sepakat dengan satu hal ini. Menunggu merupakan pekerjaan atau salah satu pekerjaan yang paling membosankan menurut saya. Dan saya percaya juga Bapak Ibu akan sepakat dengan hal ini. Apalagi menunggu sesuatu yang tidak pasti. Menunggu sesuatu yang katakanlah tidak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Nah Bapak Ibu, ada beberapa hal tipe orang saat menunggu janji ini. Ada orang yang langsung percaya dengan janji. Ada orang yang ragu dengan menanti janji. Ada juga yang sama sekali tidak percaya dalam menunggu janji. Setidaknya ada 3 ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah pertanyaan saya, Bapak Ibu kategori yang mana? Masuk kategori percaya? Masuk kategori yang ragu? Atau masuk kategori sama sekali tidak percaya? Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita sepakat dengan nilai ini, maka barulah kita bisa berangkat kepada pemahaman firman yang sudah kita bacakan bersama. Yang mana pemahaman firman ini mengacu kepada setiap pemikiran dan juga pemahaman yang berbeda-beda antar individu. Kenapa? Karena setiap pribadi itu unik adanya. Setiap pribadi berbeda satu dengan yang lain, tidak mungkin sama. Bahkan yang kembar sekalipun tidak mungkin 100% sama. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat di dalam nas yang sudah kita bacakan bersama, setidaknya saya mencatat 3 hal yang akan menjadi kunci di dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini. Yang pertama, yakni janji. Yang mana dapat Bapak Ibu bandingkan di dalam ayatnya yang ke-16. Yang kedua adalah penghibur yang mana Bapak Ibu bisa bandingkan dalam ayat yang ke-26. Yang ketiga yakni penolong dapat Bapak Ibu bandingkan juga dalam ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus pada konteks nas ini sedang dalam percakapan bersama dengan murid-muridnya, yang mana ia menjelaskan bahwa ia akan pergi berpisah dari antara orang murid. Dari antara murid-muridnya. Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah murid-murid ini tidak bingung? Apakah murid-murid ini tidak takut? Atau bahkan apakah murid-murid ini tidak cemas? Bahkan dia galau? No, tidak. Saya percaya bahwa murid-murid ini akan mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan. Mereka mengalami kebingungan, bahkan kegalauan. Kenapa? Karena seorang guru, panutan mereka yang mereka ikuti di dalam pelayanan mereka, itu akan meninggalkan mereka. Tetapi di sini nilai yang sangat menarik, di mana Yesus tetap menasehati mereka agar terus waspada di dalam setiap kehidupan yang akan mereka jalani, walaupun tanpa ada Yesus di tengah mereka.
Karena demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, maka janji penghibur dan penolong yang Tuhan Yesus janjikan sesuai dengan nas yang sudah kita baca, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena saat kita memahami bahwa Yesus itu, ia tidak pernah mengingkari apa yang ia katakan. Yesus itu akan tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dari mana kita menyaksikan itu? Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka bersama Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8, saya bacakan untuk kita. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ia akan tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan oleh karena itu, apa yang tidak berubah dari diri Yesus? Yang pertama yang tidak berubah adalah kuasa Yesus. Yang kedua yang tidak pernah berubah adalah janji Yesus. Yang ketiga yang tidak pernah berubah adalah pribadi Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa apa yang sedang terjadi saat ini pun juga tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Dan juga kita patut melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus tidak meninggalkan para murid sendirian. Walaupun mereka ditinggalkan oleh Yesus. Mereka tidak ditinggalkan seperti anak yatim piatu. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, ayatnya yang ke-18, saya baca buat kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yesus Kristus tidak pergi untuk selama-lamanya. Ia tidak pergi meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tetapi ia pergi untuk kembali. Dan sementara itu ia akan memberikan kepada kita janji agar memberikan penolong. Janji untuk memberikan penghibur dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini yang sangat menarik. Kenapa? Karena kita tidak ditinggalkan seperti anak yatim piatu. Murid-murid takut karena ditinggalkan. Kita takut kalau ditinggalkan oleh Tuhan di dalam setiap permasalahan hidup kita. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Kenapa? Karena Ia mau kita terus waspada. Karena kita akan diberikan penolong dan penghibur yang membuat kita datang kepada damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, penting saat ini Bapak Ibu, saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya. Karena sebenarnya ini merupakan pelajaran yang berharga untuk kita, cambuk yang berharga bagi kita, agar kita selalu tetap waspada dan mawas diri. Kenapa? Sehebat-hebatnya manusia, manusia tetaplah manusia. Manusia tetaplah sebagai ciptaan. Sedangkan Tuhan yang Maha Kuasa adalah pencipta yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, perlu untuk kita pahami dalam keadaan seperti ini. Apakah kita tetap bertekun kepada Tuhan, atau malah kita memaksakan kehendak kita sendiri, atau pemikiran kita sendiri, egois kita sendiri. Bapak Ibu, saya tanya untuk kita, mengikut Tuhan itu, apakah hanya untuk mau selamatnya saja, hanya mau senangnya saja, atau hanya mau sesuatu yang nyaman-nyaman saja kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau pemikiran kita seperti itu berarti kita jatuh ke dalam pemikiran yang naif. Kenapa? Karena saat kita ikut Yesus sebenarnya ada tanggung jawab iman yang besar. Ada konsekuensi yang besar saat kita mengikut Kristus. Di mana kita menemukannya Bapak Ibu Saudara-saudari? Silakan Bapak Ibu buka Matius 16 ayat yang ke-24, Markus 8 ayat yang ke-34, dan Lukas 9 ayat yang ke-23. Yang mana saya rangkumkan, ketiga Injil ini mengatakan hal yang sama. Saat kita mau ikut Kristus, maka kita harus memikul salib, menyangkal diri, baru kita bisa mengikut Kristus. Berat Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Mengikut Kristus itu bukan sekedar, saya percaya sama Kristus, lalu saya akan masuk surga. Tidak sesederhana itu.
Ada tanggung jawab iman yang besar saat kita mau ikut Tuhan Yesus. Selamat pasti. Tetapi apakah Bapak Ibu sudah bertanggung jawab dalam iman Bapak Ibu? Sudahkah demikian? Bapak Ibu saudara-saudari, bukan perkara yang mudah saat kita mengikut Kristus. Ini sangat memerlukan tanggung jawab yang besar, tanggung jawab iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar topeng berbalut kemunafikan Bapak Ibu, bukan sekedar demikian. Juga mengikut Kristus itu tidak selalu, bahkan tidak pula membuat Bapak Ibu menjadi kebal dari segala macam penyakit, bahkan dari berbagai macam masalah. Tidak demikian Bapak Ibu. Kehendak Bapak Ibu mungkin tidak selalu semuanya terwujud. Jadi jangan kita berkata karena Tuhan tidak memberikan apa yang saya inginkan, Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan tidak berkenan kepada saya. Ini salah. Ini pemahaman yang keliru. Ya. Karena Tuhan tidak berjanji langit akan selalu biru, jalan selalu rata dalam kehidupan kita. Tetapi percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, orang Kristen itu adalah orang yang normal. Orang yang bisa merasakan takut. Orang yang bisa merasakan khawatir, kecemasan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ia dapat tertekan, Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi apakah ini menjadi tolak ukur kita mengatakan bahwa ia kurang iman? Tidak. Kalau sampai di antara kita mengatakan orang yang seperti ini dia kurang iman, lemah iman dan seterusnya, kita salah besar. Kenapa? Karena sesungguhnya bukan perkara kita bisa takut atau apapun juga. Tetapi seberapa setia kita mau mengikut perintah Tuhan. Dan seberapa bertekunkah kita dalam memelihara iman kita kepada Tuhan. Walau dalam keadaan terpuruk sekalipun. Bapak Ibu saudara-saudari, saat ini setelah Anda memahami betapa sesungguhnya menjadi orang Kristen itu punya tanggung jawab iman yang besar. Tidak mudah, tidak juga ringan. Saya ingin mengundang kepada Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun saudara berada untuk menghampiri meja Tuhan. Sebab kemejanya ini, ia mengundang kita dan berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudari, walaupun keadaan kita saat ini dalam keadaan suka atau dalam keadaan duka, dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, kaya atau miskin, bahagia atau menderita, bahkan hidup dan mati, percaya akan satu hal ini Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah disaksikan di dalam Alkitab. Apa itu? Tuhan Yesus akan selalu besertamu dalam setiap keadaanmu, dimanapun, kapanpun engkau berada. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berubah. Ia akan selalu sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari, saat ini saya mengajak kita untuk tetap bertekun di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa terus menjaga melindungi kita walau dalam keadaan yang buruk dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, tetaplah waspada, jangan takut, tetap bertekun di dalam Tuhan. Percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Percayakan janji ini? Ini kata firman. Apa jawab saudara? Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari masuk ke dalam saat yang teduh untuk menghayati firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan. Kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas setiap kemurahan Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Engkau boleh pakai hamba-Mu untuk memperkatakan setiap kebenaran firman Tuhan.
Engkau berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang menyaksikan siaran ini. Biarlah ya Tuhan, iman pengharapan mereka senantiasa terus diteguhkan, bahkan Engkau tambahkan. Bahkan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, dan juga berbagai macam pergumulan hidup mereka, kami percaya bahwa Tuhan Engkau senantiasa terus menyertai dan memberkati mereka. Dan demikian juga ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa secara khusus pula saat ini untuk keluarga kami, sanak saudara kami, orang tua kami, ayah ibu kami, anak-anak kami, bahkan siapapun juga di dalam keluarga kami masing-masing pribadi. Tuhan, mari Tuhan, Engkau memberkati, melindungi dan menyertai mereka. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan di dalam menjalani setiap aktivitas mereka Tuhan, Engkau yang jaga, Engkau yang lindungi senantiasa. Agar biarlah senantiasa mereka terus diberkati, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Bahkan dalam masa-masa sulit saat ini kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam dan menutup matamu dalam setiap keadaan jemaat Tuhan, dalam setiap keluarga kami dimanapun mereka berada, dekat ataupun yang jauh, yang bersama ataupun tidak bersama-sama dengan kami. Kami percaya ya Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu akan senantiasa terus nyata dalam kehidupan kami. Ya Yesus Tuhan kami pun juga berdoa kepada negeri kami, kepada bangsa kami Indonesia ini, kepada pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah, tenaga medis yang saat ini sedang berjuang di garda terdepan untuk mengatasi dan juga melawan pandemi COVID-19 ini. Tuhan Engkau berkati dan lindungi negeri kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Engkau boleh pakai mereka Tuhan, terlebih mereka yang berada di garis depan, para tenaga medis yang memperjuangkan, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka melawan pandemi ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan secara khusus di kabupaten kami di Murung Raya ini, biarlah Tuhan senantiasa terus memberkati dan terus menyertai setiap pemerintah, tenaga medis dan juga setiap jemaat, bahkan seluruh masyarakat, agar dapat bersatu padu mengatasi wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bahkan kami percaya dimanapun juga berada, provinsi kami Kalimantan Tengah, juga Engkau tolong berkati, agar biarlah di setiap kabupaten, kota, bahkan desa sekalipun Tuhan kami percaya, perlindungan Tuhan nyata atas mereka, masyarakat, tenaga medis, dan juga pemerintah, siapapun yang boleh turut ambil bagian di dalamnya. Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Demikian kami juga berdoa kepada gereja-Mu Tuhan, Gereja Kalimantan Evangelis dan seluruh jemaat, bahkan pelayan Tuhan yang boleh turut ambil bagian. Tuhan Engkau memberkati senantiasa agar mereka terus diberkati dan dapat dipakai oleh Tuhan dalam setiap talenta yang Tuhan percayakan. Bahkan menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan berikan mereka kemampuan dan hikmat, juga kreativitas, sehingga semakin dapat memperkatakan Injil Kristus kepada setiap orang yang ada di luar sana. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, biarlah senantiasa Engkau mendengar seru dan doa kami ini. Apa yang tidak bisa kami perkatakan dengan bibir, mulut, lidah kami, tetapi Tuhan Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap hati dan pikiran kami, juga harapan kami masing-masing pribadi. Biarlah Engkau lawat kami dimanapun kami berada dalam seru dan doa kami. Karena kami percaya hanya ada satu nama yang terus dapat memberkati dan melindungi kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini doa dan seru kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.